Budaya di Indonesia tuh gampang sekali untuk dibaikin terus langsung ada udang di balik batu. Iya sih. Gitu. Aku sering dengar itu. Jadi kita harus memasang tetap kesadaran kita sendiri seperti apa. Dalam ilmu etiket, kita harus mereply 1 kali 24 jam maksimum. Even kita sesibuk apapun, cukup balas, oke, saya balas nanti ya. Sesimpel senyuman aja, itu bisa membuat orang lain jadi mau mendekat, ya kan, peluang-peluang jadi terbuka. Iya. Memberatkan nggak untuk saya? Saya ngerasa rugi nggak? Atau saya ngerasa nggak enak nggak ngelakuinnya? Kalau ngelakuinnya happy, ya it's okay gitu. Yeah. Tapi kalau udah sampai, tadi kan sampai 3 kali 4 kali, itu kan berarti namanya kamu yang mau dijajah ibaratnya. Iya sih. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena kita kedatangan tamu berkelas. Ada orang yang bakal membantu kita untuk lebih memahami tentang sopan dan santun. Ada Kak Eda Clarissa. Terima kasih atas undangannya bisa hadir di Suara Berkelas. Wah, aku yang harusnya terima kasih karena hari ini aku yakin pasti daging banget. Kak Clarissa, bagi teman-teman yang menonton ini dan mereka penasaran siapa orang di depan Bilal, bisa jelaskan dengan bahasa yang sangat mudah dipahami. Oke, perkenalkan nama saya Clarissa. Saya adalah seorang trainerpreneur di mana saya mendalami tentang ilmu etiket, social manners, dan juga komunikasi selama kurang lebih 5 tahun. Sebelumnya saya adalah seorang profesional, saya bekerja selama kurang lebih 13 tahun, lalu saya mendalami dunia entrepreneur dan akhirnya sekarang jatuh cinta pada soal etiket dan manners dan menjadi seorang trainerpreneur. Menarik. Apa yang aku nggak tahu tentang etiket dan manners? Apa yang selama ini banyak anak-anak 20-an missing tentang etiket dan manners? Mungkin karena efek dari dunia digital juga ya. Jadi banyak sekarang missing link di mana hubungan itu semakin kayak semacam renggang gitu ya. Karena ya itu tadi, etiket dan mannersnya itu belum dipahami dan juga tidak adanya kesadaran. Gitu. Jadi kan hidup berjalan seperti biasa gitu tanpa adanya mungkin ada pihak-pihak yang ngerasa kayaknya perlu nih belajar mengenai etiket dan manners gitu. Nah itu belum ada kayak gitu karena ya berjalan aja gitu hidup. Iya. Ya. Aku notice banyak orang-orang yang aku temui sekarang itu kalau makan aja sulit sekali kalau tanpa HP atau Benar. tanpa layar gitu ya. Iya. Apakah itu masuk ke kategori hal-hal yang banyak orang anggap sepele, tapi sebenarnya itu berbahaya sekali, terutama dari sisi etiket dan manners itu sendiri. Tidak cuma dari sisi etiket dan manners, dari sisi psikologinya juga sama gitu kan. Jadi banyak juga kesedihan-kesedihan yang saya lihat ya. Kalau misalkan kita jangankan makan, kita lagi hubungan kumpul keluarga aja juga kita memiliki distance karena kita sibuk dengan gadget gitu kan. Nah hal-hal seperti ini yang mungkin perlu diedukasi ke masyarakat dan kita bisa mulai itu dengan ya mungkin acara-acara seperti ini yang bisa memberikan informasi yang cukup bahwa kita harus benar-benar memahami bahwa hal seperti itu bisa kita antisipasi gitu dengan kesadaran untuk bisa melakukan etiket dan manners dengan baik. Bahkan lucunya yang sebenarnya aku ingin tanyakan di awal-awal yaitu tentang HP itu sendiri. Hubungan yang renggang, terutama di pertemanan, di keluarga, justru bisa berakar dari bahasa yang kita salah pahami dari satu chat doang. Betul. Misalnya aku tiba-tiba ngechat ke Clarissa, mungkin tujuan aku atau nada yang aku maksud gak seperti itu tapi disalahpahami, itu bisa bikin orang baperan. Benar. Atau merasa tidak dihormati gitu ya. Apa yang bisa Kak Clarissa sambung dari pernyataan aku tadi tentang hal-hal yang harusnya orang tidak terlalu berperan, even dari chat doang? Oke, dari cara kita berkomunikasi. Jadi jangan bedakan kita berkomunikasi secara offline dengan online gitu. Jadi kita harus
menuangkan perasaan kita juga di situ. Jadi cara jawabnya dan kalimat yang kita pilih juga pasti akan berbeda kan. Iya, Kalau benar. misalkan kita hanya ya udah karena memang itu secara WhatsApp aja atau secara online, jadi kita secara singkat dan padat. Padahal tidak seperti itu gitu loh. Dengan memberikan kalimat-kalimat yang baik, itu juga jadinya memperkecil semacam kayak missing linknya Iya. gitu kan. Jadi kita memang harus berkomunikasi dengan baik, walaupun hanya lewat chat, walaupun hanya lewat social media seperti itu. Apalagi kalau orang yang nge-chat atau ngobrol itu kayak terkesan kasar. Iya, Jadi aku sering kayak menghubungkan misalnya orang keras banget ya, kasar banget ya. Apakah dia emang dibesarkan di lingkungan yang juga keras, kasar, sampai kemudian dibawa dari itu jadi kebiasaan. Dia even nggak sadar bahwa itu Ya. hal-hal yang bisa menyinggung banyak orang gitu ya. Ada nggak studi kasus yang Kak Clarissa notice atau pelajari tentang sebenarnya ada orang yang kasar, bisa jadi dia tujuannya nggak seperti itu gitu. Iya, karena memang di mana kita dibesarkan itu yang membentuk karakter. Tapi kembali lagi kepada hal itu kan bukan sesuatu yang bisa dibenarkan kan. Jadi ya memang adanya seperti itu, tapi kita berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan cara mempelajari ilmu-ilmu seperti ini. Nah, kenapa dia seperti itu? Karena ya kembali lagi kepada lingkungan. Dia nggak tahu gimana caranya untuk bisa berkembang. Dia nggak ngerti caranya bagaimana bisa level up their communication skill gitu kan. Jadi ya makanya penting sekali sosialisasi kembali lagi gitu. Dan yang kembali tadi Bilal sampaikan ya mengenai chat. Dengan kita jawab seadanya aja itu udah bisa membuat orang lain tersinggung kan. Kayak balasan cuek gitu ya. Balesnya seenaknya aja atau mungkin nggak pakai titik, nggak pakai koma gitu. Itu kan kembali lagi orangnya tuh harus memiliki kesadaran. Kalau dia nggak sadar, ya dia pasti menganggap hal itu adalah benar. Gitu. Dia mau cari informasi di mana karena memang udah karakternya seperti itu gitu kan. Ya dari banyak pihak lah yang harus memberikan informasi-informasi supaya ada perubahan yang lebih baik lagi. Ya. Makanya saya sangat concern dengan kids and teens. Jadi banyak juga sosialisasi yang saya berikan tidak hanya kepada yang dewasa tapi juga start dari kids and teens. Apa yang harus kita ketahui tentang pelajaran pada anak-anak itu? Ya kayak ucapan 3 magic words seperti terima kasih, maaf, tolong. Itu kan udah sangat jarang sekali gitu kita ketemukan pada Iya anak-anak. sih. Mereka sangat sibuk dengan dunianya, ya kan. Mereka tidak mengindahkan bahwa hal-hal itu penting. Padahal hal itu yang akan membuat karakter mereka berbeda dari anak-anak lainnya. Ya, Gitu. aku ingat ketika aku masih SMA ya, aku dibesarkan di keluarga yang mungkin bentuk terima kasih itu dari tindakan. Misalnya bentuk terima kasih bisa jadi dari dikupasin mangga, mungkin terima kasih dari sekedar dimasakin makanan enak gitu. Tapi kata-kata langsung jarang aku tuh dapatkan gitu. Sehingga aku dapatnya di luar. Nah, apakah itu penting juga untuk ibu-ibu atau bapak-bapak atau orang tua yang menonton ini bahwa anak-anak tuh juga butuh itu gitu. Nggak sekedar kita ngajarin anak tuh, tapi mereka juga butuh mendengarkan 3 magic word tadi gitu. Betul. Karena kenapa? Ya mereka kan yang paling utama di dalam rumah tangga itu kan kayak klaster pertama nih. Kalau mereka nggak saling memberikan 3 magic words itu, emotional bondingnya itu jadi tidak terbangun gitu. Karena kan ilmu etiket dan manners ini sebenarnya adalah lebih kepada emotional intelligence tadi gitu loh. Jadi ya memang penting, jangan cuman orang tua memberikan yang kayak oke, kalian harus ABCD menuntut, tapi mereka tidak memberikan contoh. Anak-anak kan melihatnya dari contoh pola asuh orang tua begitu kan. Jadi ya kembali lagi semuanya itu merupakan suatu kesatuan. Ya, aku setuju. Yang aku pelajari tentang etika dan manners itu sebenarnya paling basic dari ayahku sendiri. Ketika kita lagi ngumpul keluarga, aku tuh biasanya angkat kaki gitu kan. Tapi dibilang sama ayah waktu kecil, jangan angkat kaki. Tapi aku malah kena ego Karena aku, nggak ngerti. nggak mau. Anak kecil kan kadang nggak langsung paham persis Iya. seperti aku waktu kecil.
Berjalan waktu, ketika aku dewasa, aku udah mulai paham bahwa even sesimpel orang tua kita menyuruh kita seperti ini, dan apalagi budaya Indonesia sangat kuat tentang sopan dan santun gitu. Tadi ada kategori atau kalimat yang muncul dari kalimat Kak Clarissa, yaitu ada ilmu, etika, dan manners. Kita masuk ke ilmu dulu. Apa hal-hal atau ilmu-ilmu yang harusnya orang yang menonton itu aware terhadap etika dan manners sendiri, biar kita bisa lebih deep dive lagi. Oke, mungkin kalimat etiket dan manners tidak terlalu umum ya. Ya. Kita bisa angkat dari sopan dan santunnya dulu. Iya. Karena kalau etiket itu kan seperangkat peraturan yang dibuat gitu ya. Dimana mungkin lebih kepada yang tadi saya bilang emotional intelligence gitu kan. Nah itu berangkatnya memang dari sopan santun Ya. gitu. Kalau etiket itu mungkin lebih kepada yang aturan yang lebih seriusnya lagi gitu. Jadi sopan santunnya itu dulu deh yang dibangun, baru setelah itu informasi-informasi mengenai bagaimana mereka bersikap itu bisa diterapkan ke tingkatan yang lebih tinggi lagi, etiket. Seperti itu. Berarti etiket itu tuh kayak kesepakatan bersama dari masa ke masa. Misalnya kayak dari zaman Aristoteles sampai zaman kita sekarang itu ada suatu kesepakatan dari masyarakat bahwa dengan bersikap seperti ini berarti kita sopan dan santun. Ya. Dan kalau kita melanggar itu berarti kita tidak sopan dan santun. Kalau aku tarik balik ke masa aku masih kecil, yaitu tentang orang-orang tetangga aku tuh suka kayak bersiul gitu loh. Kayak kita lagi ada acara keluarga tuh, terus ada yang bersiul gitu, kayak enjoy aja gitu. Terus ada orang yang lain tiba-tiba nyeletuk katanya nggak sopan gitu. Berarti memang dari individu aja itu sangat pengaruh sampai dia dewasa ya. Ya. Jadi kembali lagi tadi kan dibilang asalnya itu sebenarnya dari zaman King Louis XVII dari Prancis. Oke. Nah itulah munculnya etiket. Oh. Etiket itu tag gitu, kayak semacam apa sih kalau misalkan barang tuh ada tagnya. Oke. Nah itu asalnya dari situ. Jadi etiket adalah tag di mana kita bagaimana harus bersikap gitu. Jadi ada nih suatu kerajaan di mana pada saat itu orang datang main datang aja gitu loh, nggak pakai sepatu, Oke. terus udah gitu masuk ke rumah orang dia berantakin rumahnya, kan itu membuat hubungan jadi tidak nyaman. Intinya ilmu etiket adalah bagaimana kita membuat orang lain merasa nyaman, merasa bahagia, merasa enak deh deket sama kita. Intinya itu, gitu loh. Jadi sopan santun itu dibangun dari rasa nyaman dan juga etiket itu adalah caranya. Oke, berarti simple kayak kita lagi makan bersama nih, tiba-tiba ada yang mengecap gitu ya. Itu berarti part of etiket itu sendiri. Betul. Gitu. Oke. Apakah ada yang bisa aku pelajari lebih detail tentang event sesimpel cara makan yang sopan gitu? Cara makan yang semua orang menyetujui bahwa itu memang punya etiketnya tersendiri. Oke, mungkin lebih kepada bagaimana dia bersikap di meja makan. Oke. Ya, yang pertama kan tadi nggak mengecap. Ya, ini Ya. kita yang umum-umum aja ya, bukan yang fine dining gitu ya. Yang kedua adalah bagaimana kita bersikap di meja makan, gitu. Postur kita, cara kita makan, cara kita menghormati dan menghargai orang yang ada di sekitar kita. Mungkin dimasak oleh ibu kita atau pasangan kita atau apa. Kita harus mengucapkan terima kasih gitu, menghargai, Iya, seperti itu, membuat nyaman orang yang berada di dekat kita. Sesimpel itu sih, Iya. gitu. Jadi ilmu ini tuh bukan ilmu yang Serius banget gitu susah ya. gitu atau seperti apa, enggak. Tapi dampaknya itu luar biasa. Nanti mungkin kalau misalkan ada orang yang melakukan sesuatu hal yang seperti itu kita bisa berasa sekali loh dampaknya berbeda. Ya kan, orang ngucapin terima kasih, sesimpel memberikan senyuman, ya kan. Mungkin Bilal tipe orang yang serius nih kayaknya, ya kan, jarang tersenyum. Nah orang bisa beranggapan nih Bilal kok kayaknya kenapa ya ini mukanya kok serius sekali ya, apa aku salah ya, sampai kayak gitu. Ada mungkin yang berpikiran seperti itu. Tapi dengan kita tampil lebih ceria gitu kan, lebih aware, itu pasti orang lain akan lebih, wah gila Bilal menyenangkan nih gitu. Bisa seperti itu. Sesimpel dari senyuman. Dan sesimpel dari postur. Kalau posturnya membungkuk, wah ini kayaknya orangnya lagi gak percaya diri. Atau mungkin dia lagi banyak masalah. Kayak gitu. Gitu sih, sesimpel itu aja. Aku pernah baca komen waktu itu yang bilang
Ini kayak Kak Bila nggak sopan ya, soalnya pas narasumbernya lagi ngobrol, Bila ngelipetin tangan gitu. Waduh. Itu aku even nggak sadar, aku Iya. lagi dengerin, lagi beneran aktif listening. Tiba-tiba pas aku baca komen, iya aku nggak sadar loh tiba-tiba ngelipat tangan gitu. Nah, pertanyaan simple, apakah itu memang kesepakatan bersama bahwa itu memang tidak sopan atau memang subjektif, tergantung kondisi? Mungkin kalau untuk orang yang belum mengetahui subjektif. Tapi kalau untuk orang yang sudah paham, memang melipat tangan itu defensif dan close body language. Oh, oke. Kita harus open body language. Oke. Gitu. Jadi Oke. memang ada aturan-aturannya dalam keseharian untuk postur kita dan body language kita. Oke. Tadi aku udah nanyain tentang etika sesimpel di meja makan. Ya. Aku mau pindah ke bersalaman kali ya. Etika bersalaman kan ada orang yang mungkin ada budaya atau ada agama yang memang tidak boleh bersalaman kalau bukan muhrim gitu ya. Tapi kan ada orang yang kayak dikacangin rasanya, kayak dia mau salam tiba-tiba diginiin terus kayak awkward gitu loh. Aku pernah beberapa Ya. kali mau salam orang tuh kayak awkward gitu ya. Apakah itu memang harus seperti itu atau ada etika atau cara lain yang sederhana gitu? Oke. Mungkin aku mau cerita dulu ya di balik Oke. salaman nih. Aku dulu orangnya juga pemalu. Alright. Makanya aku belajar ilmu ini. Oke. Nah dulu kalau aku salaman itu malah lebih parah lagi. Aku nggak ngelihat orangnya. Karena semalu itu nggak pede. Oh, oke, salaman Salaman tidak tapi kepala ya. Oh. kan orang mikirnya wah ini orang sombong banget nih. Padahal di balik itu kan ada kepribadian yang kita tidak tunjukkan gitu kan. Makanya dibutuhkan kesadaran untuk supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah kembali ke soal salaman tadi ya. Kalau misalkan lawan yang kita temui tidak mau salaman ya cukup seperti ini juga nggak apa-apa. Oh. Ya atau seperti ini ya memang ya nggak bisa kan nggak semua orang mau salaman ya iya. bukan muhrimnya Iya, atau iya. apa dan kita harus menyesuaikan di mana kita berada. Kita adanya di Indonesia ya berarti kita mengikuti etiket di Indonesia. Kita di Jepang berarti kita mengikuti etiket yang berada di sana. Jadi etiket itu Oh ya. berubah terus di mana kita berada dan dia terus berkembang gitu, dia nggak kaku. Dan sekarang kan juga kan banyak ilmu etiket modern, Iya. traditional etiket kayak gitu. Jadi semuanya basically lebih buat memudahkan kita sih. Tadi aku lupa follow up tentang chattingan ya. Ya, Apakah ada dari POV Kak Clarissa sendiri, apakah ada etika tersendiri terhadap orang-orang yang terlalu sibuk? Balas chatnya tuh lama banget, misalnya 24 jam kemudian. Atau mereka kemudian minta maaf kayak maaf baru balas gitu. Aku lagi sibuk ada segala macam. Terus pas kita balas bisa jadi dia nggak balas lagi gitu. Aku pernah beberapa kali seperti itu dan mungkin bisa ada kerenggangan atau awkward moment ketika putus aja gitu komunikasinya gara-gara yang satu terlalu sibuk pas kita balas besok kita yang sibuk. Bagaimana lihat fenomena itu ya? Apalagi di zaman sekarang. oke. Jadi kalau dalam ilmu etiket kita harus mereply 1 kali 24 jam maksimum. Even kita sesibuk apapun, cukup balas, oke, saya balas nanti ya. Oke, saya reply secepatnya ya. Itu sebenarnya etiket yang baik seperti itu. Nanti di mana kita memang ada waktunya ya kita balas gitu. Tapi jangan sampai lewat dari 1 kali 24 jam. Mungkin kalau lagi traveling atau apa ya bisa dimaklumi ya. Kayak gitu. Terus kuncinya lagi, jangan sampai kita baper juga. Kita kan nggak ngerti point of view dia. Apakah memang dia beneran sibuk atau apa gitu. Jadi memang di sini apa ya tepos lironya tuh harus tingkat tinggi juga gitu loh sebagai seorang manusia yang hidup di dunia modern seperti sekarang. Ya. Gitu karena ya kehidupan kan terus berkembang ya, terus berubah. Kita nggak pernah tahu. Ya kan, mereka lagi bagaimana atau Benar. situasinya seperti apa. Ya, Gitu. ya. Tapi 1 kali 24 jam memang kita harus mereply. Ya. Courtesy-nya seperti itu. Thank you guys sudah stay sampai di menit ini. Aku cuma mau bilang bagi teman-teman yang pengen banget bikin konten tapi nggak tahu harus mulai dari mana, atau bagi teman-teman yang udah bikin konten tapi nggak tahu gimana cara monetisasi, bangun tim atau create system yang continuing
kita ada yang namanya Ruang Kreatif, yang dimana kalian akan belajar langsung bareng aku dan temanku Agus Leo Halim selama 1 bulan penuh. Kita akan bedah proses kreatif behind the scene Suara Berkelas sampai ke semua IP yang kita bangun hanya di Edutify Ruang Kreatif. Bagi kalian yang mau belajar langsung aja klik link di deskripsi dan sampai jumpa. Setuju ketika tadi Kak Kalisa bilang tentang kadang kita nggak pernah tahu orang itu lagi ngapain dan kita ngejudge dari bagaimana dia bersikap kan, terutama dari chat. Tapi kita nggak pernah tahu di balik itu dia mungkin bisa jadi lagi liburan atau lagi emang detox gitu atau emang lagi punya problem dengan mental health-nya sehingga bener. dia nggak bisa balas dalam 24 jam. Iya. Kalau saya contohnya handphone saya kepenuhan. Jadi kadang suka susah tuh orang reach out. Nah, itu kan bisa aja begitu. Kita kan nggak tahu. Iya. Jadi kuncinya jangan sampai terbawa perasaan gitu ya. Baper lah istilahnya. Ya. Gitu. Nah, itu tidak hanya berlaku untuk chat. Kalau misalkan ada undangan atau apapun, itu 2 kali 24 jam harus mereply. Wah, aku pernah lagi waktu itu baru sadar kayak seminggu belum balas. Nah, itu 2 kali 24 jam maksimum. Karena kan orang yang mengundang kan pasti kan put a lot of effort kan. Iya sih. Ya kan. Mungkin dia mau nyiapin tempat duduknya, dia mau siapin makanannya, dia mau siapin goodie bagnya, something like that ya. Jadi makanya kita bisa atau tidak bisa kita tetap harus mereply. Jangan membiarkan orang lain menunggu dan menanti. Oke, ini nyambung dengan pertanyaan yang ingin aku tanyakan berikutnya tentang people pleaser. Tapi sebelum aku tanya ke sana, kalau misalnya kita nggak enakan, tapi kita takut sekali bilang no, terutama diajak atau diundang ke suatu tempat gitu. Cara terbijak atau tersimpel ya untuk mereka yang nggak enakan membalasnya. Aku lagi nggak bisa, aku lagi nggak mau, atau orang kadang opsinya tuh bohong loh. Iya. Demi menjaga perasaan orang lain. Oke, jadi kembali lagi kepada kitanya sendiri dulu nih, gitu kan. Mau membalasnya itu apakah ingin tetap menyenangkan dia tapi kitanya jadi malah rugi kan gitu. Jadi kembali lagi ke kesadaran sih. Kita nggak bisa untuk maksain juga kan seperti apa. Jadi harus tahu dulu gimana caranya untuk supaya tetap secara sopan membalasnya. Contohnya nih, misalnya aku undang Kak Clarissa gitu ya. Minggu depan ke salah satu event, let's say ada event Suara Berkelas. Iya. Terus tiba-tiba sebenarnya Kak Clarissa nggak bisa. Paling simpel gimana? Oh, kalau aku sih orangnya memang to the point ya. Kalau emang aku lihat di jadwal nggak bisa, aku akan bilang nggak bisa. Nah, untuk yang si people pleaser ini, dia akan pasti mengorbankan dirinya sendiri, gitu kan. Itu yang akan membuat jadi jalannya itu jadi nggak enak karena kan dia kayak kepaksa gitu. Dan at the end of the day itu akan menjadi sebuah kebiasaan, sebuah habit yang akan membuat dirinya rugi. Gitu. Jadi kalau untuk cara membalasnya ya itu tergantung kepada kepribadiannya masing-masing. Ya, aku pernah di tahap kayak 3 tahun lalu ketika ada temenku yang minjem uang waktu itu. Terus aku nggak enakan kan, ya udah konteks nggak enakan, aku tahu dia tuh orangnya nggak ada effort yang besar sekali ketika misalnya mau ngelakuin sesuatu untuk menghasilkan uang. Terus aku kasih, terus dia balikin 2 bulan kemudian, terus dia tiba-tiba minta lagi. Jadi aku bilang untuk aku kali ini gak ada uang. Nah itu kan aku sebenarnya udah bohong pada waktu itu. Oh, tapi kan bohongnya untuk kebaikan. Tapi itu make sense berarti ya? Benar, iya. Kan kita nggak mau dong terus-terusan menjadi people pleaser. Dan kembali lagi kepada pertanyaan itu, kembali kepada kedewasaan kita dan juga cara pandang kita sih. Yeah. Itu tuh yang akan membentuk jawaban-jawabannya. Di mana letak batasan atau boundariesnya ketika orang-orang itu kadang nggak bisa ngebedain. Aku ini udah sopan banget, aku udah memahami etiketnya, tapi sebenarnya dia udah masuk ke people pleaser itu, di mananya? Ya di saat ketika dia akan pokoknya semuanya itu segala cara dia okein kan, gitu kan. Jadi kita harus tahu juga bahwa dia pastinya akan kesusahan kan kalau misalkan dia terus-terusan oke lah saya akan memberikan apa yang saya bisa dari segi waktu, ya kan, mungkin ada uang juga, kan itu akan merugikan kita kan. Iya. Jadi ya makanya harus kesadaran, kembali lagi kepada kesadaran kita. Iya berarti sesuatu yang sebenarnya merugikan kita
demi menyenangkan orang lain itu masuk ke kategori gak enakan tadi atau people pleaser ya. Iya, itu sih sebenarnya orang Indonesia sih pada umumnya. Ya itu dari kecil kayak udah emang Benar kan? kebawa kali ya. Iya, sama kita tuh apa ya, lingkungan yang membentuk kita seperti itu. Ya, orang Indonesia pemaaf, ya kan? Orang Indonesia kurang affection, ya kan? Kayak apa kehangatannya tuh kurang dibandingin mungkin ya orang Malaysia, orang Singapura, mereka kan lebih affectionate Iya, iya. gitu. Jadi kembali lagi pada culture gitu. Makanya aku kalau ketemu orang-orang yang ekspresif banget bilang, wah aku mengagumi kamu, aku suka sama kamu, karena mereka Kayak jadi jarang risih ya. kan? Iya, karena mereka jarang, karena kita jarang menemui itu kayak emang outliers banget gitu, kayak berbeda. Padahal emang intensinya tuh positif. Betul. Iya, baru sadar. Oke, jadi ya itu people pleaser itu sebenarnya kepada lingkungan juga sih yang membuat kita seperti itu. Kalau kita ngomongin tentang etika dari kacamata yang lebih universal ya, misalnya orang-orang asing yang ke negara ini gitu ya, mereka harus menempatkan diri untuk memahami atau menghargai budaya kita gitu. Tapi kita sebagai orang Indonesia harusnya kan ada tahap nggak enakan juga nih untuk kayak wah ini orang asing kita ingin menunjukkan segalanya gitu. Pertanyaan simpelnya, gimana caranya menempatkan diri dimanapun kita berada agar kita tuh masih punya integritas itu. Aku pernah sekolah di negara A dan di sana itu orang-orang semuanya malah harus party yang aneh. Kayak aku sendiri itu malah dijauhi gitu loh. Untuk percaya diri, punya integritas dan menempatkan diri dimanapun berada. Versi Kak Clarissa. Oke. Kalau misalkan versi aku adalah menjadi diri kita sendiri itu. Jangan sampai kita ikut mungkin ada apa namanya lingkungan yang toksik atau segala macam, kita ikut terbawa. Jadi integritas itu memang penting karena itu adalah panduan kita, pegangan kita. Ya. Dimana kita sebagai seseorang itu harus punya bekal. Ya kalau enggak ya ikut akan terbawa arus. Iya. Iya, ya. Aku pernah dijauhi, terus dikucilkan, bahkan aku dengar langsung loh orang-orang yang Karena nggak sejalan kan? ya. Ya itu gimana kita untuk coba mencari lingkungan baru yang lebih baik lagi. ya. Kalau tadi kita ngebahas tentang etiket, sekarang aku mau pindah ke manners ya. Apa bedanya biar orang yang menonton ini paham tentang bedanya etiket dan manners dengan bahasa yang mudah dipahami? Oke. Etiket itu adalah seperangkat aturan yang mungkin didapatkan di berbagai tempat, di berbagai negara. Di mana kita berada itu ada pasti etiket atau aturan-aturannya. Sementara kalau manners itu sopan santun. Gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan untuk membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Membuat orang lain merasa nyaman di dekat kita, tapi kita juga nyaman kan? Betul. Karena kalau kita tidak nyaman berarti masuk ke people pleaser tadi. Iya, people pleaser. Oke. Jadi kita harus saling berkontribusi. Contoh sederhana deh kalau kita ngomongin tentang manners yang di sekitar kita. Oke. Sesimpel kalau ketemu mengucapkan halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dan senyum. Oke. Sesimpel itu aja. Even ke strangers gitu. Even ke strangers. Tapi aku introvert, gak bisa. Nah, Oke. itulah ilmunya yang memang mungkin gak semua orang mau dan juga bisa untuk mengikuti. Tapi di situ kuncinya kan, kita kan mau membuat semuanya menyenangkan kan. Nah itu. Jadi itu tadi, senyuman itu kan paling mudah. Tapi gak semua orang bisa ternyata. Yeah. Begitupun saya. Ini tuh semuanya berangkat dari memang kisah saya sendiri. Yang pemalu tadi. Ya, ternyata setelah saya pelajarin ilmunya, kan tahu biasa lama-lama menjadi habit. Benar nggak? Yeah. Ya, jadi sesimpel senyuman aja itu bisa membuat orang lain jadi mau mendekat, ya kan, peluang-peluang jadi terbuka, ya kan, orang jadi merasa oh ya ada Kak Clarissa nih gitu, mungkin saya bisa bantu apa ya, saya juga mungkin bisa membantu apa,
seperti hal-hal kecil seperti ini, misalkan kalau ketemu satpam atau siapa di kantor, itu aja sih. Oke, Itu menarik. sih, itu hal kecil kan? Ya, itu menarik karena ada POV di lingkungan-lingkungan yang pernah aku datangi, yaitu kok orang terlalu baik, terlalu ramah, apa sesuatu di baliknya. Nah, itu tuh sering terjadi kan. Kayak kadang tiba-tiba dia senyum terus, dia muji kita terus, dia beli kita barang segala macam. Ada apa nih? Ada apa nih? Ada apa nih? Tapi kalau kita lingkungan seperti itu kan akan terus berpikiran seperti itu. Untuk orang-orang yang menonton ini harusnya orang yang mungkin open minded kali ya dan bisa menerima POV baru dari Kak Clarissa. Gimana dong? Tapi kan ada batasnya. Biasanya seperti itu nggak mungkin dia akan terus-terusan gitu. Maksudnya terus-terusan tuh kalau senyuman iya, tapi kalau ada di balik itu mungkin ada hadiah atau apa, itu ya harus ada boundariesnya dan harus udah tahu batasannya juga gitu. Kan pasti orang nggak mungkin dong kalau itu kan tadi genuine ya. Iya. Nggak ada maksud apa-apa Iya. gitu. Tapi kalau udah ada effort yang lebih, ya kita tetap harus waspada. Ya, semakin dewasa, aku ngerasain bahwa kayak tidak banyak orang-orang yang memang memahami konteks genuine tadi. Terutama kan pas anak kecil dulu berteman kan gampang aja gitu kan. Pas SD, SMP masih gampang. Tapi semakin kesini kan orang udah mikir kepentingannya apa nih berteman Iya. sama ini gitu. Apa benefitnya berteman sama ini. Jadi si genuine tadi udah makin menipis gitu ya. Bagaimana cara simple berteman di fase dewasa agar jadi kita terbuka juga, bisa jadi kita jadi magnet bagi pertemanan yang positif, jadi teman jadi positif, kemudian bisa jadi relasi bisnis dan lain-lain gitu. Oke, kalau dalam konteks etiket dan manners pastinya jangan sampai itu membuat ada effort-effort yang kita akan merugikan diri sendiri. Jadi sebatas memang konteksnya apa nih yang mau dibicarakan gitu ya. Ada poin-poin tertentu. Kalau memang dalam lingkungan konteksnya pertemanan, ya pasti ada take and give yang tidak merugikan. Begitu juga dengan bisnis atau networking. Gitu. Jangan sampai kita terpengaruh karena kebaikannya dia jadi ujung-ujungnya people pleaser lagi. Iya Jadi sih. harus tahu boundary Iya sih. sih ujung-ujungnya gitu. Dari awareness, dari kesadaran kita harus tahu. Itu nggak bisa berikan contoh atau kayak gimana, itu kan kembali kepada individu masing-masing. Kita ini budaya di Indonesia tuh gampang sekali untuk dibaikin terus langsung ada udang di balik batu. Iya sih. Gitu. Aku sering dengar itu. Jadi kita harus memasang tetap kesadaran kita sendiri seperti apa. Cara simpel memasang kesadaran deh, biar orang di sini tuh punya awareness terhadap mana yang genuine kadang, mana yang mungkin punya motif-motif di balik itu. Kalau ada yang sudah minta effort yang merugikan, gitu. Di situ sih titik kuncinya. Kita kadang nggak sadar kan, ya tapi karena harus ada dari kesadaran kita sendiri itu yang membangun supaya kita tahu bahwa ada maksud-maksud tertentu. Oke, ini aku tadi balik ke masa kecil juga kali ya. Mungkin yang aku ingat waktu itu ada salah satu teman di kelasku pas SD ya, yang dimana dia kayak punya power gitu. Apapun yang dia bilang kita harus kayak ikutin. Jadi aku sempat disuruh beli makan ke kantin. Sekali dua kali aku mau ya, terus ketiga, empat, lima kali jadi habit. Terus aku belinya makan, kalau aku nggak beli itu bisa dijauhi gitu ya. Itu kan berarti sesuatu yang dirugikan bagi mental aku gitu. Aku nggak mau ke kantin tapi terpaksa beli sesuatu ke kantin demi dia gitu. Even di konteks dewasa, berarti sesuatu yang kita dipaksa harus menguras energi dan mental kita, tapi kita sebenarnya nggak mau, itu berarti kita emang masih kategori people pleaser tadi dong. Dan kita harus tetap rajin ngecek diri kita sendiri sih. Ini berat nggak ya buat kita? Harus nanya, harus banyak nanya. Karena kan kalau kita cuma bisa kasih informasi, penjelasan, ujung-ujungnya kan individunya itu sendiri yang akan bertindak dan berperilaku. Susah juga. Jadi makanya lebih kepada reality check-nya itu seperti apa. Contoh simpel deh, reality check. Ya itu tadi, memberatkan nggak untuk saya? Saya ngerasa rugi nggak? Atau saya ngerasa nggak enak nggak ngelakuinnya? Kalau ngelakuinnya happy, ya it's okay gitu. Tapi kalau udah sampai, tadi kan sampai 3 kali 4 kali, itu kan berarti namanya kamu yang mau dijajah ibaratnya. Iya sih. Bener nggak? Iya. Gitu. Iya. Aku penasaran
Kalau kita ngomongin tentang lingkungan kerja kali ya, karena banyak yang DM, banyak yang request ke kita itu ngomongin tentang lingkungan kerja yang toksik. Let's say kita lagi di lingkungan kerja yang toksik, tapi energi dan mental kita tadi kan pasti akan terkuras, terutama mungkin dipaksa kerjain ini, dipaksa kerjain itu, atau kita mendengar sesuatu yang kita nggak nyaman, tapi kita di lingkungan itu gitu ya. Cara membentengi diri deh, karena nggak ada opsi lain. Kalau kita resign mungkin nggak ada pekerjaan Nggak yang ada lain pekerjaan, gitu. ya. Ya, aku memahami mungkin konteks teman-teman yang mungkin di lingkungan yang kategori yang toksik, tapi kamu tidak punya pilihan untuk keluar. Membentengi diri seperti apa harusnya? Harus punya ini sih kayak semacam apa ya, sharing group gitu, biar kita nggak semuanya tuh dipendem sendiri. Di luar kantor berarti saya grup ya? Iya. Atau di dalam kantor yang memang mungkin masih satu jalan ya sama kita. Iya. Karena kalau enggak ya kita akan pendem sendiri dan ujung-ujungnya nanti jadi mental breakdown. Gitu. Cara membentenginya ya kita harus banyak aktivitas yang positif, mau gimana lagi. Kita kan ada di lingkungan itu karena terpaksa. Ya. Gitu. Jadi harus ada suatu pelarian tapi yang positif. Ada nggak studi kasus di lingkungan kita yang kadang tuh nggak aware bahwa itu tuh manners yang penting gitu. Tadi kalau aku di awal ngomongin tentang etiket makan, mungkin chattingan, salaman segala macam, tapi manners yang semua orang itu harusnya aware dan itu harusnya bagus. Tapi sekarang karena kemajuan teknologi justru mereka missing hal itu gitu. Ya mungkin untuk sapaan. Oke. Kalau ketemu orang kayak selamat pagi, siang, sore, malam, om, tante, gitu. Kadang kita nggak sebut Oh, itu iya, ya kan? iya, iya, iya. Itu ya umum sih sebenarnya. Cuman kita kayak nganggep itu suatu hal yang ya udah nggak terlalu penting. Ini kemarin baru kejadian di mana ada kumpul keluarga. Terus ada seorang tante yang memang jarang datang ke acara keluarga. Dia nggak disapa sama ponakannya. Itu semarah itu gitu. Wah, Oke. kok udah lama nggak ketemu, saya nggak disapa, saya nggak dianggap ya, gitu. Itu padahal dari hal yang as simple as apa kabar tante, gitu. Itu nggak dilakukan dan itu membuat pihak lain merasa tersinggung, Oke. gitu. Jadi hal itu tuh konteksnya luar biasa, gitu. Karena kan setiap orang pasti akan ketemu dengan orang lain kan, Iya, iya. dan kita harus melakukan sapaan. Gitu. Tapi ada juga orang yang membentengi diri dengan apa ya, perasaan dia kan bukan tanggung jawab aku gitu. Iya. Itu gimana tuh? Kayak misalnya terserah dong tante, itu mungkin tante baperan segala macam, tadi aku udah sapa tante gak dengar segala macam. Oh ya bisa jadi. Cuman maksudnya tapi at least hal yang simple seperti greetings itu tetap dilakukan. Ya dari kecil sih kita emang disarankan untuk menghargai yang lebih tua kali ya. Benar. Ya aku pernah di fase ketika ketemu dengan orang yang lebih tua, tiba-tiba aku gak sapa, terus besoknya nyampe ke telinga aku bahwa udah semua banget nih Bilal gitu. Sama ini eye contact. Oke. Eye iya. contact juga Udah penting. sapa eye contact lagi ya. Iya. Oke. Jadi jangan sampai mata kita kemana-mana gitu. Apalagi sekarang sibuk sama gadgetnya kan. Iya, itu tuh membuat hubungan tuh bisa renggang kalau misalkan sampai nggak doing eye contact. Oke, berarti dia seperti orang yang tadi nggak ngelakuin eye contact itu kita bisa aja berpikir ini orang gak nyaman kali sama aku ya. Benar. Aha. Kalau misalnya ada orang yang tadi memanggil nama orang tapi di depannya nggak ada kata penghubung misalnya kak, bang, om, tante segala macam, pakai nama langsung gitu kan, kalau di budaya barat biasa aja kan. Kalau budaya kita harusnya itu titik orang itu punya sopan atau enggak kan. Betul. Nah itu gimana tuh? Kalau di Indonesia konteksnya kita tetap harus mengikuti ya kan etiket, norma, aturan yang berlaku di sini. So sebaiknya tetap ada om, tante, bapak, ibu. Itu ada di depannya. Jadi tidak umum untuk menyebut namanya di akhir gitu. Kecuali kita memang bukan di Indonesia gitu. Karena kan semuanya itu kan mengikuti di mana kita berada. So memang seharusnya seperti itu. Kalau dunia kerja even kayak atasan, Bapak, ibu, kakak. atasannya bahkan Ya, karena kan sebaya itu, gitu. enggak, karena kan itu yang membuat kita berbeda dengan yang lain. Ini kan Oke. konteksnya kita mau membangun
kepribadian yang lebih baik gitu. Jadi memang itu pembeda kita justru Oke. dengan orang lain. Kalau memang sepantar atau apa, Kak, Mbak, gitu, itu pasti jadi beda deh orangnya. Oh iya dia respect ya sama aku, dia punya rasa menghormati ya. Orang kan senang dihormati dan kita senang dihargai juga. Iya sih. Gitu. Jadi itu yang konteks gimana caranya supaya kehidupan membuat satu sama lain menjadi lebih nyaman. Setuju. Sesimpel itu. Iya, setuju. Ilmu human connection-nya dibangun. Dan itu kan butuh kedewasaan juga ketika memahami tentang ilmu Benar. human connection tadi, karena pasti banyak orang yang kadang gue nggak respect sama dia deh, jadi gue nge-treat dia ya apa adanya. Akhirnya energinya kerasa kan. Iya. Dia nggak respect sama kita, nggak kerasa kan. Ada nggak manners atau cerita-cerita tentang kita lagi duduk nih, tapi Kak Clarissa tahu bahwa itu orang nggak suka sama kita, itu orang nggak nyaman sama kita, selain dari kacamata eye contact doang gitu. Energinya berasa. Oh gitu. Iya. Cara aku melajari energi itu berasa atau enggak gimana? Dari body language-nya. Dari mungkin kayak ya itu tadi pokoknya body language dan juga energinya, terus gerak-geriknya gitu deh. Senyumannya juga mungkin nggak ada atau apa gitu, kayak terpaksa. Kita hanya bisa memahami dari konteks tadi gitu. Dan caranya gimana ya, kita tetap harus karena kita sudah mengetahui ilmunya ya, kita tetap memberlakukan senyuman, terus juga kita mengajak bicara, mengajak berdiskusi gitu. Jangan sampai kita ikut terbawa. Gitu. Karena kita mau netral. Ya, Gitu. ya. Baru banget ngomongin tentang masih di banners ataukah etiket, ini aku nggak paham secara detail, tapi bulan lalu karena lebaran, jadi aku main ke salah satu rumah guruku. Terus aku bawa makanan kan tuh rumah guru. Terus ada temanku yang datang telat, terus dia gak bawa makanan, terus ada temanku nyeletuk, kita nggak sopan gak bawa makanan gitu. Itu kan budaya dari kecil, bahwa bertamu ke rumah orang kan setidaknya bawa makanan atau bawa apapun gitu. Kalau memang ya kita lagi nggak ada uang atau kita memang datang intensinya kan, ada yang bilang guru tuh udah seneng banget tuh kamu ada, nggak harus ada makanannya kadang. Nah itu gimana? Aku kadang nggak bisa ngebedain mana yang beneran nggak harus ada buah tangannya atau oleh-olehnya atau apapun itu, yang penting udah ada orangnya pulang atau datang gitu. Itu kadang nggak bisa ngebedain. Oke. Jadi kalau kita diundang ya, memang sebaiknya kita membawa cenderamata. Apapun itu, sekecil apapun tidak harus mahal, tapi yang dinilai adalah effortnya. Oke. Gitu. Oke. Jadi memang itu adalah ilmu mannersnya seperti itu. Tapi kalau misalkan memang dia datang tanpa diundang ya karena memang ingin bertemu, ya itu it's okay gitu. Tapi memang sebaiknya kita membawa sedikit cenderamata atau buah tanda kehadiran kita. Gitu. Karena kan kalau dia mengundang berarti kan yang tadi saya infokan bahwa itu kan dia sudah ada sedikit effort gitu kan, mungkin ada makanan yang disiapkan. Nah, rasa terima kasih kita, rasa menghargai kita dengan membawa buah tangan itu. Kalau nggak diundang, datang aja gitu. Kalau nggak diundang datang aja, it's okay. Tapi kita memberikan kehadiran kita sepenuhnya, gitu ya. Jadi maksudnya datang kan bukan buat mungkin ada maksud-maksud tertentu kan yang emang mau silaturahmi aja, iya nggak apa-apa gitu. Ya, tapi kita memberikan kehadiran sepenuhnya dan kebahagiaan untuk orang itu. Nah itu dia tuh. Ya kan, jangan sampai udah datang kok tapi kayaknya malah membuat suasana tidak nyaman. Kayak misalnya ada teman kita yang mungkin sedang berpulang salah satu keluarganya atau kehilangan kali ya. Ya oke. Ya, kita harus bisa baca situasi juga. Iya Gitu. iya. Tiba-tiba ngejok sudah garing terus makin krik-krik gitu. Makin sedih ya situasinya ya. Iya. Nah itu empati kita sih. Empati kita juga harus ditingkatkan juga. Iya. Menarik ya membahas empati, dan kayaknya aku jarang bahas di Suara Berkelas kali ya. Yang Kak Clarissa bisa share ke kita tentang memahami empati, terutama di dunia zaman sekarang, kayaknya orang-orang even di kolom komentar aja tuh udah ngeri banget itu. Kita baca kolom komen itu kayak di manakah letak empati anak-anak zaman sekarang itu.
terutama mayoritas orang yang gampang sekali ngehujat atau ngejudge orang lain gitu ya. Empati yang harus kita pahami. Oke. Itu berangkat dari rasa, dari hati sih, empati itu. Karena kalau misalkan zaman sekarang kan memang orang sibuk semuanya kan. Jadi nggak ada jeda untuk bisa kita memberikan yang terbaik dari diri kita. Jadi empatinya itu udah kayak beku gitu kan. Iya. Nah, cara ininya ya mungkin harus terus berlatih sih. Karena kalau enggak ya kita akan stuck pada posisi semula gitu. Empatinya memang harus dirasakan gitu kan, dipahami dan didalami. Kenapa ya manusia kalau tertekan banget tuh, misalnya lagi di fase tertinggal atau merasa orang semua gak suka sama dia ya, itu cenderung kembali ke perilaku primitif kali ya. Misalnya kayak suka marah, atau tiba-tiba lari di tanggung jawab, atau kayak membenci semua orang, jadi nir empati jadinya. Itu kira-kira kenapa ya? Karena mungkin caranya dia bertahan, caranya dia untuk defensif pada saat dia tertekan. Itu caranya dia untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Dia nggak tahu bagaimana cara menyelesaikan yang lebih baik lagi. Oke. Gitu. Ya, Jadi bagus. kayak mungkin apa ya, pada saat nenek moyang kita lah di zaman primitif, kayak kalau lagi tertekan mungkin saatnya dia perang atau apa gitu. Nah itu mungkin kebawa tuh sampai sekarang seperti itu caranya. Gitu. Kata kuncinya di tidak tahu bagaimana cara yang lebih tepat kali ya. Benar. Ya karena tadi belum adanya kesadaran itu tadi sih. Iya. Ya kan. Oke. Untuk sampai di titik ini juga kan saya butuh ada journey-nya juga kan. Nah itu mungkin saya ngerasa ada sesuatu yang kurang nih, apa ya gitu. Itu dari memang harus berangkat dari dirinya sendiri. Ada yang kurang, oh ya ini ternyata saya belum mempelajari ilmu ini. Begitu saya mempelajari ilmu ini, wow luar biasa sekali ya. Hubungan kehidupan jadi bisa berubah gitu. Tapi kan saya harus merasa butuh dulu. Gitu kayak ada missing link-nya dulu. Iya. Kalau mungkin orang yang ngerasa dia udah sibuk sama hidupnya dan ngerasa hal-hal yang dia lakukan itu benar ya, dia gak akan mencari kekurangannya itu. Setuju ya, benar. Di part mana di kehidupan Kak Clarissa ketika menyadari bahwa kayak ini waktunya untuk berubah, kayak aku lagi kurang di sini deh, aku butuh ini deh. Di part mana atau di fase kapan waktu itu ketika ngerasa aku harus belajar tentang etika dan manners ini, aku kayaknya terlalu pemalu atau terlalu menyendiri gitu. Pada saat dimana tadi kayaknya hidup kok dijalanin kayak ada yang kurang dan kayak kaku gitu, kayak kikuk gitu. Kayak semua yang aku lakuin nih kayaknya ada yang salah deh. Aku pengen ada yang benerin nih, cuman aku nggak tahu bagaimana gitu. Terus akhirnya saya waktu itu masih bekerja ya. Kan di kantor juga nggak ada tuh sosialisasi ilmu seperti ini. Iya sih. Jadi makanya waktu itu saya ada melihat sebuah tempat pelatihan di mana saya akhirnya belajar mengenai ilmu ini. Dan ya itulah akhirnya mengubah hidup saya. Tapi harus ada titik baliknya dulu nih. Ngerasa hidup ada yang kurang dulu gitu. Ya, kita nggak pernah tahu kan yang nonton ini bisa jadi ada 1 dari 10 orang yang memang wah ini titik balik aku nih. Kayak gue kaku banget deh selama ini gitu ya. Atau banyak peluang tapi aku menutup diri karena aku takut sekali mungkin akan dijudge, aku takut sekali akan ada hal-hal yang bisa merugikan aku. Itu kan sesuatu yang kita bayangkan dan itu sebenarnya mengarah ke jalan lebih negatif gitu kalau kita cuma pikirannya yang sesuatu yang membahayakan. Ya. Nah, untuk ada di titik ini memang journey-nya itu harus benar-benar kita pahami dulu gitu kan. Kalau kita nggak sadar kekurangannya di mana ya udah kita akan tetap sama aja gitu kan. Aku penasaran journey-nya deh. Kalau bisa di-share 10% dari 100% journey-nya, 10% yang menarik, yang ups and down-nya di mana ketika mulai mempelajari ilmu ini? Pada saat dimana kalau misalkan kan waktu itu saya masih bekerja ya. Jadi kalau ketemu sama mungkin ada rekan kerja dari luar gitu, itu benar-benar introvert sekali gitu loh. Jadi makanya kayak wah ini harus ada yang dirubah di dalam keseharian saya gitu. Jadi
Dari mulai cara berbicara, posturnya juga gitu. Pokoknya membungkuk tuh udah kayak makanan sehari-hari. Oke, berarti membungkuk kayak berdiri, Iya. tangannya gimana tangannya? Tangannya sih mungkin ya bisa jadi Gini seperti juga ya ini kayak, gitu wah, kan. ini aku banget Terus sih. begini Aku kalau misalnya membungkuk gitu. di fase event-event besar tuh, aku pernah di tahap kayak, wah ini mau ngomong sama siapa ya? To be honest with you, aku kayak, ya nggak membungkuk sih, cuma Karena nggak biasa, ya kan? oke. Kita harus memang membiasakan diri untuk selalu open body language itu. Karena kan postur menentukan bagaimana kita bersikap, bagaimana kita memiliki energi. Dari postur aja loh. Tapi kata kunci butuh tadi penting sekali sih. Ada orang yang emang nggak butuh gitu, kayak Iya ya udah kan? aku sendiri aja nggak apa-apa. Iya. Jadi nggak bisa dipaksain juga. Ah. Gitu. Mau kita ngomong kayak apa kalau dia ngerasa nyaman di titik itu mau gimana? Kalau misalnya let's say sekarang kita lagi di event besar nih, dan aku nge-hire Kak Clarissa sebagai coach aku untuk membantu keluar dari fase bilangan tadi terlalu sikap yang kaku itu gitu. 5 menit pertama aku harus ngapain? Kayak aku lagi diri nih, ini let's say ada event besar. Terus aku nggak tahu ngapain, 5 menit pertama aku harusnya ngapain aja, terus ngedirect aku dong, tolong direct aku sekarang gitu. Oke. Yang pertama pastinya facial expressionnya dulu kan. Oke. Ya kan, harus smiley face dulu nih. Abis itu postur. Smiley face sendiri nggak apa-apa, sendiri nih nggak ada yang Oh enggak, maksudnya kan nanti kan ini networking event kan? Oke. Ya kan, networking event. Terus udah gitu posturnya dulu seperti apa, open body language. Dan begitu ketemu orang yang pertama kali, itu kita harus langsung menyapa duluan. Gitu. Nanti dari situ kita communicationsnya bisa terbangun. Gitu. Jadi memang kita deep dive lagi ke komunikasinya gimana? komunikasinya ya yang umum-umum dulu lah. Itu kita mencari common ground dulu. Orang kan kalau udah sama pasti akan mengalir kan pembicaraannya. Iya, Kita iya. harus cari satu kesamaannya dulu apa nih. Kan pasti omongannya kalau nggak pendidikan ya kan. Olahraga gitu ya. Olahraga. Pokoknya yang umum-umum dulu deh. Begitu udah masuk, udah dapat common grounds akan semakin mengalir pembicaraannya. Iya sih. Kalau itu masih relate ketika misalnya ketemu orang yang aku tahu nih dia suka bola gitu kan. Aku nebak nih klub favoritnya apa. Aku bilang aja aku suka klub gitu. Iya. Tiba-tiba nyambung sendiri gitu ya. Tapi kan kalau misalnya lawan jenis kan bisa jadi orang malah lebih kikuk gitu, lebih takut gitu. Iya, iya, iya. Even sesimpel gini ya, ada cerita temanku ini lucu banget, kayak dia bilang dia pernah mempelajari kayak dari salah satu buku deh. Dia datang salah satu acara, terus dia bilang untuk kasih komplimen ke orang lain, memuji orang lain. Terus dia ketemu orang baru terus dia bilang, kamu cantik banget. Nah. itu langsung awkward katanya. Kayak apaan sih langsung ditinggalin gitu. Itu gimana dong? Nah itu, ya itu memang terlalu to the point ya, terlalu Ya. mengerucut. Itu kan bukan sesuatu hal yang umum. Kita harus membahas topik-topik yang umum, bukan yang personal. Itu kan personal sekali, apalagi di pertemuan pertama. Jadi memang harus tahu aturan-aturan Ya. topik yang dibicarakan juga sih. Ya itu Gitu. terlalu praktek ya. Itu terlalu personal. Lebih tepatnya dia memahami teorinya tapi dipraktekkan di Nah. tempat yang kurang efektif kali ya. Itu mungkin make sense kalau orang udah kita kenal, teman kita sendiri atau even pasangan kita sendiri ya. Ini orang asing yang mungkin dia kebanyakan nonton film atau konten-konten luar negeri kali ya. Kalau itu masih make Bisa sense kan. jadi, iya. Atau memuji pakaian atau apapun barang yang dia pakai juga lebih smooth ya dibandingkan harus Betul. langsung ke personal ya. Benar. Lebih kepada apa yang dia kenakan saat itu. Oh. Gitu. Jadi jangan sampai terlalu personal. Ada hal lain nggak yang aku perlu ketahui? Ada hal lain nggak yang aku perlu ketahui tentang etiquette dan manners yang dari tadi aku missing untuk tanyain itu? Basically sih sebenarnya lebih kepada apa yang sudah kita jelaskan sebelumnya ya. Kalau untuk yang selebihnya itu lebih mengerucut lagi, misalkan social and business etiquette. Terus kalau untuk perempuan nanti ada ladies of elegance, terus gentleman. Nah itu konteksnya lebih mengerucut lagi kepada kepribadian kita. Dan aku kan bisa belajar langsung dari Kak Clarissa gitu kan. Dan bagi teman-teman yang juga mau belajar langsung harusnya ntar bisa kita taruh link kali di deskripsi ya. Boleh. Apalagi ada event offline atau online langsung ya. Dan juga nggak hanya untuk adult ya, untuk dewasa, tapi ada juga kids and teens.
Dimana banyak orang tua yang sekarang concern sekali dengan um, kepribadian atau journey dari anaknya. Dia di sekolah ternyata banyak dikucilkan atau apa gitu kan. Terus orang tuanya ngerasa kayaknya ada bisa dirubah nih kepribadian untuk bisa lebih ceria lagi, atau mungkin dia bisa tahu nilai-nilainya dia, value-nya dia seperti apa sebagai seorang anak, bagaimana harus bersikap. Itu banyak sekali contoh-contoh kasus anak-anak yang ikut di kelas Kids and Teens. Satu studi kasus deh yang menarik dari cerita anak yang pernah join bareng Kak Clarissa. Jadi dia tadinya di rumah itu dimanjain gitu kan. Jadi kalau makan kakinya naik ke atas. Oke. Gitu kan. Ini bukan cerita yang tadi ya, ini Iya. cerita real ya. Itu kayak cerita aku, kaki ke atas. Oh gitu. Waktu kecil ya. Ya jadi menurut dia itu hal yang biasa gitu kan. Tapi ternyata setelah dia mungkin main ke rumah temennya atau apa, itu kan jadi suatu hal yang bumerang ya buat dia. Karena mungkin ada teguran atau apa gitu. Jadi itu membuat keadaan tidak nyaman, sehingga orang tuanya menginformasikan tentang kelas ini, dan dia dengan senang hati untuk ikut gitu. Jadi ada informasi baru yang dia tidak dapat di rumah yang dia bisa dapatkan di kelas ini. Gitu. Di rumah nggak dapat, di sekolah juga nggak ada. Gitu. Di sekolah kan sibuk belajar. Iya juga ya, aku baru sadar ya. Gitu. Iya, aku baru Coba sadar. deh, ada nggak ilmu ini? Kan nggak ada. Ya mungkin ada for some school, tapi tidak secara detail dan menyeluruh. Karena kita ingin membentuk karakter, membentuk kepribadian. Itu kan dimulai dari kecil. Dari kebiasaan-kebiasaan positif sehingga menjadi sebuah internalisasi. Wow, kenapa baru kepancing aku di menit ini ya? Kenapa aku baru sadar bahwa ya di sekolah nggak ada diajarin tentang etika dan manners ya. Kalau bisa dibahas lebih detail harusnya itu menjadi pelajaran yang menarik sih. Ya karena kalau di sekolah ya udah kita sibuk dengan mata pelajaran yang ada di sekolah aja gitu. Mungkin kalau di luar negeri itu ada gitu ya, tapi kalau di Indonesia kayaknya nggak umum. Mungkin harusnya orang yang menonton podcast ini tuh bakal setuju atau mereka tuh pada komentar, dan harusnya ini bisa sampai ke orang-orang yang punya kebijakan mungkin ya. Ini menurut aku menarik sekali sih ketika kita ngomongin tentang akar anak kecil itu nggak cuma dari rumah, pendidikan rumah doang, tapi pendidikan di sekolah juga, ya dimana mereka banyak menghabiskan waktu di sekolah. Di sekolah. Itu penting untuk mempelajari etika dan manners. Oke. Gimana obrolan kami tadi? Seru banget ya? Nah, bagi teman-teman yang udah bikin resolusi di tahun ini tapi masih gagal, tenang. Aku punya prompt khusus yang aku tulis di workbook berkelas 2026. Karena ada studi yang bilang 8 dari 10 orang itu akan gagal di 2 bulan awal ketika mereka bikin resolusi. Jadi bagi teman-teman yang ngerasa gagal, yang ngerasa ingin balik lagi ke track kalian bisa langsung aja klik link di deskripsi sekarang karena kita masih ada aksesnya. Yang dimana kalian bisa ketemu banyak prompt, cara simple to journaling, dan regret review yang bikin kalian semakin mindful untuk bisa konsisten di tahun ini. Tunggu apa lagi guys, langsung klik link sekarang. Harganya terjangkau banget. Kak Clarissa, 3 pertanyaan dari teman-teman suara berkelas. Pertanyaan pertama dari Jurafail. Tata krama minum itu kelingkingnya memang harus diangkat ya kak? Maksudnya gimana? Aku nggak paham. Aku jawab ya. Oke. Itu salah. Gitu. Oke. Jadi mungkin yang dia lihat selama ini tuh cara minum teh. Justru cara minum teh yang salah tuh seperti itu. Jadi seharusnya tidak diangkat sama sekali malah kelingkingnya. Oke. Itu jadi pemahaman yang tidak benar, tidak tepat. Cara minum ya memang harus semuanya jarinya menyatu ke bawah. Gitu. Kenapa ya. tiba-tiba kelingking diangkat? Maksudnya? Iya karena mungkin dia melihat ada yang memperagakan seperti itu, tapi itu salah gitu. Kalau yang benarnya itu tidak diangkat. Gitu. Itu etiket minum teh biasanya. Oke. Itu etiket minum teh yang tidak benar. Oke. Kalau ada etiket minum lain ada nggak yang perlu aku ketahui? Kayaknya cara megang gelas sih. Gitu. Tapi kalau misalkan tumbler atau apa, kan sekarang zamannya tumbler ya. Itu ya nggak ada sih. Cuman maksudnya ya
jangan sampai misalkan lengan kita terlalu terangkat seperti itu. Jadi memang kalau ilmu etiket itu kita sesedikit mungkin pergerakan. Biar apa? Biar orang ngelihat kita tuh jadi memiliki karakter gitu, memiliki apa ya? Ada kayak kalau perempuan elegansi, kalau laki-laki berwibawa. Oke. Kalau misalnya aku mau lanjutin ke pertanyaan dia ya, ngomongin masih konteks makan dan minum. Kalau misalnya aku lagi di sebuah acara yang let's say sedikit agak formal, tapi tidak disediakan tempat untuk duduk ya, which is aku harus berdiri gitu, dan di belief aku tuh aku harus makan duduk gitu. Itu gimana situasinya? Nah, kalau untuk nggak ada tempat, biasanya kan ada kayak meja kan, meja yang tinggi. Nah kita berusaha untuk mencari tempat itu. Tapi kalau memang sama sekali tidak ada, biasanya memang ya harus satu tangan ya. Iya, Gitu. iya itu maksudnya. Harus satu tangan gitu. Tapi ya memang courtesy-nya atau ilmunya memang seharusnya kita duduk gitu. Ya mungkin dari tempatnya ya yang tidak menyediakan itu. Dan ada momen dimana temanku aku pernah ajak ke salah satu pesta, dia nggak suka makan pakai sendok. Iya. Which is itu menurut aku sangat subjektif terhadap POV Betul. dia selama ini di daerah. Terus dia bilang, kalau nasi padang ini gue harus pakai tangan gitu. Dia pakai tangan, pakai tangan kiri dia nahan piringnya, makan gini. Dan kita nggak ada kursi pada waktu itu tuh. Nah, kalau di konteks tangan itu tuh masih bisa debatable atau gimana? Kalau untuk di lingkungan yang memang dilakukan tanpa ada orang lain, it's okay. Tapi once kita ada di perjamuan yang memang ada orang lain gitu ya, yang umum, itu sebaiknya tidak dilakukan. Ya, karena dia bisa aja pembelaannya be yourself. Iya. Kan itu tadi kuncinya adalah mau nggak untuk memahami dan mempraktekannya. Kalau memang nggak mau kan kita nggak bisa maksakan. Gitu. Dan Jadi orang-orang yang misalnya udah aware terhadap itu kan kita bisa aja ngelihatnya kayak memincingkan mata terus bingung ya. Tapi kan kita nggak berhak atau nggak boleh tiba-tiba ngejudge ya. Jadi kebiasaan yang dibangun itu juga akan menentukan sikap kita secara keseluruhannya kan. Ya, kuncinya sih dibutuh sama ingin belajar ya berarti. Terutama emang kalau kita emang sudah sering atau akan terus sering di industri atau kegiatan itu ya. Iya. Ya. Kan kalau kita tidak membawa diri dengan baik, bagaimana orang mau menghargai dan menilai kita gitu. Bukannya kita mau show off ya, tapi kan kita hidup sebagai manusia sosial, dimana kita berinteraksi dengan orang lain. Pastinya validasi atau pandangan itu penting, karena dalam 7 detik pertama orang udah bisa menilai kita, karakter kita aja bisa dilihat. Kalau kita nggak yang sesimpel tadi senyuman ya kan, eye contact, postur, itu udah pasti orang kayak ya udah nih, ini pasti kayaknya nggak bisa dipercaya deh orangnya. Gitu, sesimpel itu. Padahal kita nggak ada niat seperti itu, tapi karena kita nggak sadar, kita nggak aware, pandangan orang langsung bisa berubah. Dan yang rugi siapa? Kita, karena kita kehilangan kesempatan, momen-momen yang mungkin seharusnya bisa jadi breakthrough kita, gitu kan, opportunity. Tapi karena kita nggak pahami, kita nggak sadari, kita lose the moment. Dan itu berlaku di dunia kerja, di dunia profesional. Jadi makanya sebenarnya simple, tapi efeknya luar biasa. Kata kuncinya di adaptability ya. Benar. Adaptability is intelligence, adaptability is survival. Ya, setuju. Adaptability. Dimanapun mereka berada harusnya bisa beradaptasi. Situational awareness. Ya. Kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari DY_Yusuf. Kak, bagaimana ya etika ketika kita ingin ngetraktir orang lain tapi dia malah menolak secara keras? Akhirnya dia yang traktir kita. Sampai ke etika loh pembahasan tentang traktir ini.
Oke, kalau misalkan seperti itu, ya kita tetap menerima karena kan apa namanya konteksnya adalah kita sudah memberikan yang terbaik gitu kan, tapi dia menolak. Nah, mungkin di event berikutnya kita akan tetap memberikan penawaran terhadap orang itu gitu. Jadi mungkin pada saat itu konteksnya ya udah karena dia memang memaksa, it's okay. Tapi ada tapinya juga nih, jangan sampai kita memesan menu yang Itu dia. termahal gitu. Jadi kita harus lihat juga tuh harga-harganya dan biarkan orang itu yang memesan duluan atau mungkin dia yang take lead atau take in charge gitu. Jadi walaupun kita udah ditraktir bukan berarti kita semena-mena juga gitu. Kita harus tetap sadar diri. Kita harus punya awareness juga gitu loh. Tapi kan POV-nya dia nggak tahu bakal ditraktir. Let's say aku mau ajak ke Clarissa nih. Iya. Kita makan soto di situ. Terus aku POV mau ajak ke Clarissa untuk makan kan. Dan aku bakal pesan menu kesukaan aku yang mungkin agak mahal. Tiba-tiba Kak Clarissa di akhir malah bilang, jangan Bil, aku yang bayar, aku segala macam. Enggak, aku udah pesan makanan enak kesukaanku tadi. Enggak, jangan. Nah itu gimana dong? Oh ya kalau sudah konteksnya seperti ya udah it's okay. Tapi next misalkan ada situasi seperti itu, hal yang disarankan adalah dengan tidak memesan menu yang termahal. Apalagi gitu. kalau kita aware kita yang bakal ditraktir kan. Iya. Tapi kalau misalkan tadi kan konteksnya gimana nih kalau ternyata saya udah mau traktir tapi dia yang bayar duluan atau apa? Ya udah kan itu paksaan ya, kita jangan menolak juga. Kita harus tetap menjaga situasi tetap kondusif gitu kan. Maybe in the next event tetap kita mengadakan traktiran atau apa semacam itu. Jadi di lain waktu lah. Aku pernah sih ketemu salah satu konten lucu ya, di mana sebenarnya itu cuma basa-basi doang kayak aku yang traktir. Iya. Aku yang traktir kan berantem sebenarnya dia berharapnya Dia yang bayar. Iya, dia bayar gitu. Itu terlalu jauh sih. Itu trik sih. Iya ya, jadi kita bingung yang mana genuine mana enggak gitu kan. Iya. Ya pertanyaan simpel, mungkin dia udah trauma sama traktir nih orang. Kita ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga dari Akulil_11. Kak, apa bedanya membantah orang tua dengan diskusi dengan orang tua tapi kita punya pendapat sendiri? Oke, tipis banget ya perbedaannya. Iya, mungkin dari pemilihan kata sih. Ya, jangan sampai membuat orang tua tersinggung gitu kan. Kita tetap harus merendah. Kita tetap di konteks yang kita yang paling nggak tahu kalau sama orang tua. Ya kan? Oh gitu ya? Iya dong, namanya orang tua. Walaupun maksudnya Kita tahu kita ya. punya pendapat gitu. Tapi saat itu jangan sampai kita menyinggung perasaan orang tua. Gitu. Tapi tetap kita memberikan opini-opininya gitu. Kalau sampai tidak diterima ya udah kita harus merendahkan suara, merendahkan pendapat seperti itu. Etikanya seperti itu. Karena aku juga pernah chatan sama orang tua aku sendiri. Itu persis seperti kita bahas di awal tadi. Aku bisa menyalahpahami maksud dan tujuannya gitu. Misalnya ngomongin yang sangat berat tentang karir gitu ya. Kayak ngomongin tentang karir, chatannya tentang kamu harus ambil karir ini segala macam. Terus aku langsung gak bisa, aku punya jalan karir sendiri segala macam gitu. Itu bisa bisa awkward conversation gitu jadinya. Jadi membuat orang tua jadi kayak kok gitu sih kamu gitu kan. Gitu. Jadi agree to disagree. Gitu. Mungkin secara aksi kali ya. Iya, agree to disagree. Iya. Right. Terima kasih banyak Kak Clarissa. Izinkan aku bertanya tentang hal simple ini. The worst advice yang pernah Kak Clarissa terima? Fake it till you make it. Kenapa? Karena kalau fake it till you make it kan kita jadi kayak kepaksa gitu loh. Padahal sebenarnya kita nggak harus seperti itu. Jadi kita harus ngerasain dulu nih kita apa sih yang mau kita sampaikan gitu. Jangan sampai apa yang kita kerjakan itu jadi ujung-ujungnya tadi people pleaser. Ya kan? Nah, itu adalah sesuatu yang orang tuh mungkin ngelakuinnya kayak ya udah pokoknya kita lakuin aja deh. Padahal dia nggak ngelihat ke dirinya gitu kalau sebenarnya itu paksaan, sebenarnya kita nggak rela, sebenarnya kita nggak suka gitu. Jadi ya udah you have to be genuine aja. Jangan sampai fake it till you make it itu menjadi sebuah standar hidup.
Itu sih the worst advice yang ternyata setelah aku Iya. jalanin itu ada filosofinya di belakangnya. Iya juga ya. Ada nggak studi kasus yang lebih dalam gitu tentang fake it till make it dari pengalaman Kak Clarissa? Jadi pada saat dimana aku harus apa ya membantu keluarga gitu ya untuk take care adik gitu. Nah itu udah deh kamu kan kakak tertua pokoknya apapun yang kamu kerjakan kamu anak tertua. Jadi pasti nanti kamu akan jadi seorang yang sukses deh kalau udah bantu orang tua gitu kan. Oke. Atau itu kan tapi sebenarnya kayak paksaan saat itu aku mungkin belum ready. Saat itu mungkin aku belum siap. Tapi karena memang tuntutan gitu kan. Ya udah jadi aku jalani tapi at the end of the day aku kayak nggak terima, nggak rela gitu. Oh, itu persis seperti kita bahas tentang energi kita semakin terkuras tapi Iya. kelihatan aman-aman aja ya. Iya, itu kayak udah karena kan you're part of the family gitu. Wah, terima kasih banyak. Atau ada mau disampaikan lagi? Jadi intinya adalah kita harus memiliki kesadaran sih dan juga mungkin keep on questioning apa nih yang mungkin kita bisa perbaiki di dalam kehidupan kita. Dan ilmu etika dan manners ini hanyalah pintu untuk supaya bisa kita membuat perubahan yang terbaik di dalam diri kita. Ya, pintu yang membuka peluang baru, pintu yang membawa kita ke tempat yang gak kita sangka-sangka kali ya. Ya. Mungkin ini hari pertama aku ingin pelajari lebih detail sih. Oh gitu, oke. Ya, etika dan manners dan bagi teman-teman yang juga mempelajari lebih detail kayak aku, ntar kalian bisa belajar langsung bareng Kak Clarissa dan aku bakal taruh linknya di deskripsi. Terima kasih banyak Clarissa, sehat terus. Terima kasih kasih semuanya.